Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya mau cerita nih, ini adalah kisah nyata, bukan kisah bohongan ataupun fiktif. Ini adalah sebuah keajaiban di mana satu keluarga bisa selamat karena sapuan ombak yang cukup besar. Ada 5 orang anggota, yaitu ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Bagaimana sih mereka itu selamat dari bencana yang sudah mematikan sekitar 200.000 nyawa di Thailand? Bagaimana sih kisahnya sampai keluarga ini selamat? Simak kisahnya bersama saya Vero Alta, di mana cerita jadi cermin dan insight jadi nyata. Jadi kisahnya tuh gini guys. Ini keluarga, itu keluarga dari negara Eropa. Tepatnya seperti yang dikisahkan itu dari negara Inggris, yaitu dari keluarga Bennett. Nah, di hari pertama di Thailand, keluarga ini tuh bener-bener nikmati waktu bareng. Iya, yang pastinya dari iklim dari Eropa sana yang cukup dingin, mereka sangat begitu menikmati liburan yang begitu menyenangkan karena iklim dari maksud saya adalah iklim di negara Thailand ini seperti di Indonesia itu iklim tropis yang pastinya lebih hangat dan dengan pantai-pantai yang sangat indah. Jadi pantainya itu ya indah, sangat dinikmati banget lah dari keluarga ini. Nah, dari itu anaknya bernama si Maria, si ibu itu lagi duduk nih. Nah, di kursi lagi menyantai lah sambil baca buku gitu kan. Nah, ada dan juga Henry itu nama dari si bapaknya, atau dari tadi itu ibu, sekarang si bapaknya bernama Henry, lagi main lempar bola sambil bersama ketiga anaknya, yaitu Lucas, Thomas, dan juga Simon. Terus di tengah kesibukan tadi menikmati di pantai, Maria ngomong nih kepada Henry, atau ibunya itu ngomong kepada bapaknya, pada bapak, tempat ini tuh kayak mimpi. Jadi mereka itu gimana ya, sambil menikmati ya bilang kepada tadi Henry itu, tempat ini kayak mimpi. Nah, Henry ini jalan mendekat dan ya kita pantas dapat ini gitu kan. Atau Mas anaknya teriak sambil ngomong, "Mam, lihat aku nyelam," gitu kan, sambil seneng dengan suasana pantai gitu kan. Nah, ibunya itu bilang, "Pelan-pelan ya, jangan jauh dari ayah," karena mereka juga takut, nanti takut keseret ombak. Intinya di hari itu sangat benar-benar menikmati suasana pantai yang hangat, yang indah. Mereka berliburan berlima itu menikmati dari penatnya kehidupan di negara-negara Eropa yang pasti kalian tahu kultur di sana, kerja di sana itu sangat-sangat disiplin. Mereka meluangkan waktu untuk berliburan di Asia Tenggara, tepatnya di Thailand. Pagi 26 Desember 2004, tepatnya di Pantai Khao Lak di negara Thailand, langit itu tetap biru, tetap cerah udaranya. Anak-anak tadi dari keluarga tadi itu tetap main, nggak ada yang aneh. Dari hari-hari itu tuh kerasa nggak ada yang aneh, karena ya seperti biasa langit cerah dan juga iklim dan udaranya sangat menyenangkan bagi mereka. Nah, tapi di bawah laut itu, bumi itu sebenarnya itu sudah pecah lah, ada retakan geseran, tapi mereka itu nggak tahu lah. Nah, tiba-tiba di laut itu tidak seperti biasanya. Ketika biasanya ombak itu pasang surut itu dengan waktu beberapa menit, tapi ini ada yang aneh. Karena saat itu laut itu tiba-tiba surut lama banget. Jadi ini kok aneh gitu kan. Tapi yang mengagetkan, tiba-tiba beberapa menit kemudian tiba-tiba boom, ombak yang begitu kencang, yang begitu tinggi,
tiba-tiba menghempaskan mereka yang tadi sedang bersenang-senang dengan menikmati keindahan pantai di Khao-Lak tadi, tiba-tiba langsung ke bawah. Mereka semua panik, mereka tercerai-berai. Tembok itu air gede banget, itu semua mobil, bangunan yang ada di situ semua keseret. Apapun, bahkan beberapa pohon, bahkan banyak pohon itu juga tumbang ke bawah arus yang begitu tinggi, yang begitu kenceng, menyeret semua orang-orang yang ada di sekitar pantai Khao-Lak tadi. Maria dan Lukas dan si ibu anak sulung semua seret, dan Pak Henry juga. Di tengah pusaran air itu, Maria nyangkut di batang pohon. Semua itu luka-luka parah. Jadi Maria itu panik banget dan manggil nama Lukas, Lukas gitu. Dari kejauhan suara anak kecil ini sudah kedengaran dari jauh gitu kan. Lukas itu sambil memanggil nama mamahnya, Moms gitu kan. Dan Maria pegang, dia bilang dari ibunya itu, pegang apapun jangan. Jadi waktu itu panik banget, apapun yang bisa dia sampaikan. Pokoknya dia menyampaikan kepada Lukas, pegang apapun yang bisa kamu pegang, kata ibunya. Saat itu mereka cuma bisa bilang bertahan, apapun yang bisa mereka lakukan. Dan ajaibnya mereka berdua selamat. Jadi Maria dan Lukas selamat, tapi kondisi Maria itu parah banget karena luka di paha, tubuhnya itu penuh dengan darah, dia nggak bisa jalan. Jadi saat itu dia hanya bisa merangkak lah. Nah, Lukas itu bantuin ibunya. Mereka akhirnya dibawa ke rumah sakit darurat. Semua yang ada di situ, semua setelah kejadian tsunami itu, akhirnya semua orang yang masih terselamatkan itu mencari keluarganya, dan pada beberapa orang yang masih selamat, mereka masih dibawa ke rumah sakit darurat. Lukas itu bantuin ibunya, mereka akhirnya dibawa ke rumah sakit darurat tadi. Di sana Lukas duduk di samping ibunya, pegang tangan sambil nangis. Namanya juga anak kecil ya kan. Dia sambil nangis. Kata Lukas itu, "Mama, kamu baik-baik aja," gitu kan. Ya walaupun dia tahu kondisi mamahnya kayak apa. Nah, si mamanya bilang itu, "Kamu harus kuat, kita harus, karena kita berdua." Nah, Lukas itu langsung secara spontan itu mikir, aku harus cari ayah dan saudara-saudaranya tadi yang sudah terlepas. Mereka itu sebenarnya nggak tahu gimana ya, karena di dalam posisi itu semua keadaan, kondisi, semua itu sudah melihat lingkungan kayaknya ya udah nggak bisa dikatakan itu sangat menyedihkan ya. Jangankan untuk mikir hal lain-lain, yang dia pikirin adalah keselamatan diri. Tapi ketika kita sudah selamat, ya udah pastinya secara naluri pasti akan mencari dari keluarga kita. Nah, sementara itu di tempat yang terpisah tadi, ternyata Henry, Thomas, dan Simon tadi ternyata semua itu bareng. Berarti terpisah, ada 2 orang nih. Ya tadi Lukas bersama ibunya, dan Henry bareng Thomas dan Simon juga selamat, tapi dia terpisah dan dia saling bertemu tadi, Henry dan kedua anaknya. Mereka tidur di tenda pengungsian dan mereka itu terpisah, tapi mereka sudah di dalam pengungsian. Sementara itu di tempat yang terpisah, Henry dan kedua anaknya juga saling bertemu, tapi mereka terpisah dari ibu dan juga anaknya tadi Lukas, yaitu Henry, Thomas, dan juga Simon itu selamat dan mereka menjadi saling bertemu. Mereka semua dibawa ke tenda pengungsian terdekat. Nah, dari si Pak Henry dan kedua anaknya ini, suatu malam itu Thomas nanya nih kepada ayahnya, "Mama udah mati ya?" Karena mereka menganggap banyak di situ mayat-mayat yang bergeletakan dan juga melihat kondisi yang begitu mencekam karena kejadian yang tidak berlangsung lama tapi menghanyutkan ratusan ribu nyawa. Mereka hanya berpikir, karena Thomas ini anak kecil ya, udah pasti nalurnya langsung tanya gitu kan dari dalam diri, "Mama udah meninggal ya?" Tanya kepada bapaknya nih. Dia tarik nafas, dia gimana ya, tarik nafasnya, orang mau jawab apa tapi jawabnya tetap pelan. Kita nggak akan ngomong kayak gini,
tapi kita yakin bahwa mamah kamu masih hidup. Dia juga minta tolong ke relawan. Jadi Pak Henry ini minta tolong juga ke relawan. Kalau ada yang lihat Mama dan Lukas, tolong kasih tahu saya, tolong banget ini. Dia ngomong sama relawan. Pokoknya dia minta bantuan sebanyak-banyaknya relawan yang ada di situ. Dia mintain tolong semua. Akhirnya di rumah sakit Lukas ngeliat kayak anak kecil sedang duduk sambil nangis. Nah, si Lukas ini, yang tadi Lukas bersama ibunya tadi melihat anak kecil yang sambil nangis. Oke, di lain tempat, selain Pak Henry tadi, seperti yang saya ceritakan, Lukas dan juga ibunya itu di rumah sakit, bukan seperti Pak Henry dan kedua anaknya. Nah, dia di rumah sakit itu, si Lukas ini ngelihat anak kecil sesenggukan nangis karena kehilangan orang tuanya. Nah, waktu itu ibunya atau Maria tadi itu sudah lemah. Jadi ibunya tanya sama Lukas itu bahwa kamu masih bisa bantu orang gitu kan. Dan sejak saat itu Lukas itu mulai muter-muter bantuin. Sebenarnya Lukas itu berarti bantuin tim medis ataupun relawan yang ada di situ dengan harapan dia bisa bertemu ataupun mendapatkan kabar tentang ayahnya tadi, karena biar bagaimanapun sesuatu hal yang tidak ada kabar itu mereka akan menjadi misteri dan akan tetap menjadi tanda tanya di dalam hati. Apalagi Lukas ini anak kecil, jadi dia itu sambil nolongin orang dengan harapan dia nanti dapat kabar dari ayahnya tersebut. Ada satu momen kecil ngena banget. Jadi yang tadi Lukas lihat tadi seperti anak kecil yang tidak bersuara, akhirnya si Lukas ini ngajak si anak kecil, ayo kita cari ibu kamu, jangan takut ya. Jadi dia sambil ngomong lagi sama anak kecil tadi bahwa meyakinkan, ayo kita cari ibu kamu supaya ketemu, sambil menggenggam tangannya dengan harapan ayo kita bareng-bareng gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba ada perawat datang tuh. Kamu itu kan bukan petugas ya, kata perawat itu kepada si Lukas. Bukan, tapi aku bisa bantu. Dia yakin bahwa dia akan menjadi relawan dari petugas tadi. Perawat senyum tipis sambil dia bilang, mereka juga butuh kamu. Ya memang, bener. Semua orang yang di situ memang butuh relawan, butuh bantuan sebanyak-banyaknya. Dan hari demi hari lewat, Henry udah hampir nyerah. Di lain ketika itu Henry itu udah hampir nyerah karena nggak ada kabar, nggak ada jejak. Karena biar bagaimanapun itu mencari orang dalam kerumunan yang begitu banyak nyawa, karena itu menyangkut ratusan ribu nyawa bergeletak ya. Jadi semua relawan itu mungkin hanya bisa ngebaca, nggak ada nama, lagi-lagi nggak ada nama kayak gitu kan. Akhirnya dia nulis surat buat istrinya Maria dengan harapan apapun jawabannya dia mendapatkan sebuah kabar. Nah, isinya itu singkat tapi dalam. Kalau kamu masih hidup, aku akan terus nyari kamu. Tapi kalau enggak, terima kasih untuk segalanya. Mungkin itu adalah surat yang dia harapkan mendapatkan sebuah balasan. Dia titip surat itu ke seorang yang sama-sama turis dari Eropa lah, sama-sama bule yang lagi mau pergi. Kalau kamu lihat Maria Bennett, tolong kasih ini. Jadi pria bule, tapi aku nggak janji ya, karena ini aku mau coba kok, gitu kan. Kata Henry, ya terima kasih lah. Dia mengucapkan terima kasih, karena dia nggak tahu apakah surat itu bakal sampai atau enggak, tapi intinya ya kita nggak tahu bakal sampai atau enggaknya, gitu kan. Jadi hari demi hari dia lalui dengan penuh harap, yang pastinya Henry ini bertemu dengan Lukas dan juga istrinya, dengan harapan mereka ya pasti masih selamat. Dan hari itu Henry lagi jalan di lorong rumah sakit, tiba-tiba Lukas teriak, "Dead!" Jadi si Lukas itu dari kejauhan itu sudah melihat bapaknya gitu kan. Henry langsung berhenti dan matanya itu mencari itu siapa yang manggil gitu kan, seperti nama Lukas tapi dia nggak tahu di mana. Akhirnya di ujung lorong Lukas itu berdiri dengan tangan yang kotor, penuh dengan luka-luka, tapi hidup, masih hidup. Akhirnya Lukas itu berteriak dan ngasih tahu ke bapaknya atau Henry ini
Mom juga ada di sini, kata dia. Maksudnya ingin beritahu bahwa mama juga ada di sini gitu kan. Henry langsung peluk anaknya erat banget. Erat banget. Saking senangnya ternyata orang yang selama ini mereka cari masih hidup. Kamu hidup kan, kamu hidup kan. Seolah-olah itu tidak meyakini bahwa si Lukas ini masih hidup gitu kan. Lukas sambil nangis dan tetap senyum juga. Senyumnya ya tangis sambil senyum, karena biar bagaimanapun di satu sisi mereka menangis karena sebuah kondisi dan sebuah masalah atau bencana mereka lewati, tapi di satu sisi mereka juga tersenyum. Ternyata orang yang selama ini kita cari ternyata masih hidup. Akhirnya mereka semua bertemu dan keluarga ini lengkap. Tadi Maria dan juga Henry dan juga ketiga anaknya, mereka semua bertemu tapi dengan kondisi yang berbeda, tidak seperti mereka berangkat karena kondisi saat ini sudah penuh dengan luka-luka. Akhirnya mereka naik pesawat evakuasi, keluarga ini lengkap lagi tapi nggak sama kayak dulu seperti tadi yang saya katakan saat berangkat. Maria masih lemah, luka fisiknya masih ada di mana di tubuhnya. Lukas masih kepikiran semuanya juga. Di pesawat itu Maria bisik ke Henry atau ke ayah tiga anak tadi, kenapa kita yang selamat? Seolah-olah itu merenung. Tapi gimana ya? Karena melihat kondisi dari semua yang ada, seolah-olah kenapa harus kita gitu loh. Jadi melihat kondisi yang ada, banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, ataupun sebaliknya, banyak orang tua yang kehilangan anaknya. Mereka itu sambil mempertanyakan, tapi juga ucap rasa syukur yang begitu lebih, karena mereka diselamatkan dengan utuh dari satu keluarga tadi, gitu kan. Dan Henry sambil menggenggam tangan istrinya, aku juga nggak tahu, tapi mungkin karena kita tetap bareng, ini adalah sebuah keajaiban. Jadi mereka sambil nangis, sambil ucap syukur. Aku nggak bisa ngebayangin sih, gimana ya. Karena biar bagaimanapun, di satu sisi mereka tersenyum karena bahagia, tapi di satu sisi juga mereka nangis. Bahagianya, mereka selamat dari bencana dan mereka semua selamat satu keluarga. Bahagia karena tidak semua orang yang ada di situ, yang ada di pantai tadi selamat. Bayangin 200.000 nyawa itu banyak banget, dan beberapa orang itu kehilangan anggota keluarganya. Jadi mereka sangat-sangat beruntung. Ini adalah sebuah keajaiban. Tsunami 2004 ngerenggut lebih dari 200.000 nyawa. Tapi dari ribuan cerita duka, kisah keluarga yang jadi salah satu yang bikin orang berhenti sejenak dan mikir, karena mereka nggak cuma selamat, tapi mereka selamat dengan utuh satu keluarga. Dimana ketika kejadian itu, banyak keluarga yang terpisah, yang nggak tahu, yang mungkin katakanlah nggak tahu mereka selamat ataukah tidak, banyak. Tapi ini adalah sekian dari sekian cerita mereka yang selamat dan utuh dalam satu keluarga. Kadang aku masih dengar suara air, tapi sekarang aku juga dengar suara mama, kata Lukas. Kita nggak pernah milih bencana, tapi kita bisa pilih apa yang kita lakuin setelahnya. Sambil menguatkan, Henry bilang kepada istrinya. Dari kisah ini kita banyak belajar bahwa keajaiban akan selalu ada dari sebuah ketidakmungkinan bagi sebuah kemustahilan. Tapi percayalah bahwa bahwa Tuhan masih memberikan mukjizat kepada umatnya yang mempunyai harapan di dunia ini. Jangan pernah nyerah, apapun yang kita lakukan, apapun harapan kita, kita ini hanya manusia biasa.
Tuhanmu masih bisa memberikan semua doa-doa di dalam hatimu, harapan-harapan, maka jangan pernah berhenti berharap. Lakukanlah yang terbaik selama kita masih hidup. Karena harapan itu tidak akan pernah usai sebelum kita menjemput ajal. Yakinlah bahwa harapan dan doa serta keajaiban itu akan selalu ada bagi mereka yang selalu berharap kepada Tuhannya. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kisah-kisah tadi dapat memberikan dan menguatkan diri kita dari sebuah pengharapan kepada Tuhan. Saya Vero Alta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.